Selamat siang, sobat dan kawan-kawan strategi. Kita ketemu lagi siang ini bersama saya, Ronald Blobli, yang akan mengarahkan perbincangan kita pada podcast siang hari ini. Bersama dengan kita sudah hadir Romo Beni Susetio, sebagai pakar komunikasi yang sudah kita kenal dan sering kita lihat di media. Oke, selamat siang Romo. Siang. Gimana Romo, kabar sehat? Baik? Kabar sehat, baik. Baik Romo. Ya, kita akan mengangkat materi tentang bagaimana aktualisasi Pancasila dalam kehidupan saat ini, Romo. Apalagi kemudian dalam konteks situasi dunia yang dimana perubahan itu sangat cepat dan dinamikanya juga sangat banyak. Nah, Romo punya pandangan atau kemudian punya sebuah insight bagi kita atau kemudian bagi publik, kira-kira bagaimana sih Pancasila dalam kondisi yang ada saat ini? Yang pertama, kalau kita bicara aktualisasi Pancasila itu bicara tentang nilai. Bagaimana nilai itu mampu menjadi pemandu kehidupan berbangsa bernegara. Nah, dalam konteks ini, kalau kita melihat geopolitik, itu kan terjadi sebuah persaingan. Persaingan, perebutan sumber daya alam, perebutan peta dunia di mana terjadi pertarungan politik. Maka kalau geopolitiknya kan bagaimana kekuatan Amerika, Rusia, dan Cina itu kan mempengaruhi kekuatan global. Nah, dari kekuatan global itu akhirnya bahwa geopolitik itu ditentukan oleh sumber daya alamnya itu. Maka yang punya sumber daya alam ini yang akan menentukan tentang masa depan dunia. Maka terjadi ketegangan-ketegangan di dunia ini. Nah, ketegangan-ketegangan misalnya konflik Rusia-Ukraina itu kan bagian dari sebuah ketegangan antara Barat dan Rusia. Tetapi di balik Rusia ini itu kan ada juga yang namanya kelompok negara-negara yang selama ini bersekutu dengan Rusia. Jadi ketegangan ini sebenarnya sama dengan ketegangan Barat dan Timur seperti zaman-zaman awal kita, di mana ketegangan-ketegangan itu mempengaruhi politik, ekonomi, dan mempengaruhi juga tentang masa depan suatu bangsa. Nah, akibat dari geopolitik seperti itu ya penuh ketidakpastian. Karena ketidakpastian di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi yang menjadi kepastian di bidang pangan dan energi. Karena apa? Karena krisis suatu negara itu akan berdampak pada negara yang lain. Nah, kita melihat situasinya seperti itu. Nah, dalam situasi itu, maka kekuatan ideologi itu menjadi sangat penting. Ideologi itu kan bukan hanya sebuah angan-angan atau cita-cita, tetapi ideologi itu kan juga menjadi praksis dalam tindakan lewat sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa kita memiliki sebuah nilai Pancasila itu yang tidak hanya menyatukan sebagai bangsa yang memiliki 712 suku dan bahkan ratusan bahasa, ratusan agama juga agama lokal. Tapi juga kita memiliki yang disebut salah satu hal yaitu modal yang mampu membuat kita ini bisa bersatu, bisa hidup berdampingan, rukun, damai, dan bisa memiliki bela rasa. Sehingga krisis kemarin COVID kita relatif lebih stabil karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu, saling menolong. Nah, itu kan ideologi Pancasila secara praksis yang menjadi gugus insting yang sudah mempunyai cara berpikir, bertindak, berperilaku, dan berrelasi. Karena itu Pancasila itu dibatinkan dalam tindakan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita sadari bahwa kita ini memiliki Pancasila itu harus kita syukuri. Karena dengan Pancasila itulah membuat bangsa ini tetap utuh, tetap mampu menghadapi segala tantangan, karena ini kekuatan yang menyatukan. Oke, Mu. Nah, pertanyaan seperti ini, Mu. Kemarin kan kita sudah melaksanakan perhelatan Akbar Dunia, salah satunya adalah G20. Sebenarnya kan ada nilai-nilai yang tadi Romo sampaikan bahwa itu kan bisa tersampaikan kita sebagai tuan rumah presidensi pada saat itu kepada negara-negara anggota G20 lainnya. Gitu. Tapi kan kita juga melihat bahwa forum itu ternyata ada sabotase sedikit dari Presiden Ukraina. Nah, dalam
tataran komunikasi yang Romo lihat itu seperti apa? Ya gini loh, kalau kita melihat G20 itu hasil yang sangat membanggakan ya. Karena kita mampu membuat jalan tengah antara kepentingan Amerika ke kepentingan Rusia. Sehingga G20 itu akhirnya memberi suatu solusi. Meskipun untuk perdamaian itu masih relatif belum mampu diselesaikan, itu harus kita akui. Tetapi meminimalisasi bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina itu membatalkan G20 itu kan tidak terjadi. Kedua, G20 juga menghasilkan hal-hal yang menurut saya secara aplikasinya luar biasa, yaitu bagaimana mencoba mencari solusi terhadap krisis global. Itu kan luar biasa. Bagaimana mempersiapkan sebuah solidaritas kemanusiaan, yaitu tentang pembiayaan pandemi COVID. Itu kan luar biasa. Jadi di dalam situasi yang sulit ini hasil yang maksimal. Yang tidak mudah setiap negara ketika menghadapi krisis seperti ini. Lah Indonesia bisa memainkan negosiasi karena berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila itu, yaitu kemanusiaan itu. Maka kemanusiaan itu yang membuat Pak Jokowi mendatangi Rusia dan Ukraina untuk mencari titik temu, sehingga blokadenya itu kan bisa terbuka. Maka ketika itu bisa terbuka, pangan itu kan bisa mengalir, gandum dan sebagainya. Sehingga apa? Situasi yang harusnya kena dampaknya negara berkembang yang ratusan itu terselamatkan. Jadi kita melihat bagaimana diplomasi Pancasila itu ya kemanusiaan itu. Nah kemanusiaan itu menjadi satu titik pola dari sebuah keberhasilan Indonesia untuk meyakinkan negara lain. Sehingga mereka hadir di Indonesia untuk apa? Demi kemanusiaan itu. Nah kemanusiaan inilah prinsip dasar. Kalau kita bicara tentang Pancasila ya kemanusiaan ini menjadi titik tumpu dari sebuah solusi terhadap diplomasi kita. Nah, sekarang gini, artinya kan kita secara praksis, kemudian secara ide juga kita kan sudah bisa mentransformasikan itu kepada dunia. Nah, tapi pertanyaannya gini, di tingkat lokal Indonesia sendiri itu kita masih gamang nih terhadap praktik Pancasila terutama dalam kehidupan bernegara, kemudian bermasyarakat. Seperti apa sih? Karena kita kan juga lihat bahwa masih ada konflik-konflik sosial yang ada di negara ini. Kemudian juga masih ada paham-paham yang kemudian mencoba menghilangkan nilai-nilai sentral Pancasila itu sendiri. Nah, kalau mau melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat begini deh ya, bahwa ada kasus-kasus itu hampir semua negara terjadi. Tetapi kalau kita melihat porsinya, itu kan banyak warga negara yang menjalankan praktek Pancasila. Itu terbukti kok dalam masa COVID. Gotong royong, solidaritas, kebersamaan, tidak melihat suku etnis itu jalan kok. Apalagi kalau kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun, misalnya perayaan Natal, itu kan tidak lagi menjadi masalah seperti dulu-dulunya. Artinya aplikasi nilai Pancasila mulai menjadikan habitualisasi. Jadi kesadaran itu menjadi milik publik. Kalau masih ada kesulitan pendirian rumah ibadat, pelarangan, itu kan hanya kelompok kecil. Sedangkan kelompok besar itu menunjukkan bagaimana perayaan-perayaan hari besar itu menjadi milik bangsa ini. Maka kalau kita melihat kota-kota mulai setiap perayaan Imlek hari ini, hari Imlek terjadi. Orang sudah merasa tenang, tidak ada lagi gangguan. Untuk misalnya ornamen-ornamen Natal yang dulu biasanya terjadi sweeping, sekarang kan nggak ada. Artinya ini sebuah progres. Ya harus kita akui memang dalam mengolah negara yang majemuk seperti ini ya tidak gampang. Dan kalau kita melihat secara objektif ya, praktek Pancasila itu dijalankan. Mungkin orang nggak hafal Pancasila, tapi praktek nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan itu dijalankan oleh sebagian besar rakyat kita, sehingga rakyat kita itu mampu bertahan. Contoh,
Mungkin banyak pemutusan hubungan kerja kemarin karena COVID. Tapi kan solidaritas ada. Solidaritas kemanusiaan di mana saudaranya menampung, saudaranya memberi nafkah. Itu kan praktek Pancasila, bencana alam. Bisa kita saksikan bagaimana orang Indonesia itu dikenal dermawan. Survei-survei dunia mengatakan. Artinya kesadaran Pancasila itu menjadi habitualisasi itu. Yang tertanam itu menjadi kesadaran kolektif. Seorang melakukan itu sebagai sebuah bagian ekspresi tentang nilai-nilai Pancasila yang disadari itu sebagai sebuah gerakan. Jadi kalau kita melihat Pancasila sebagai gerakan sosial itu nyata. Kesetiakawanan, gotong royong, kemudian orang kita itu belas kasih, itu kan praktek Pancasila. Dari nilai-nilai pertama sampai nilai kelima. Dan itu dijalankan oleh masyarakat yang di kelas akar rumput. Dan sebagian besar menjalankan praktek nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari. Oke. Nah, kalau dalam konteks praktik birokrasi negara kita, Pancasila, itu apa sih yang lebih dominan dan bisa dilihat oleh publik? Karena kan kita lihat ini masih banyak kayak misalnya kasus OTT, yang dimana kemudian orang melihat bahwa korupsi ini tidak mencerminkan Pancasila. Habis itu ada beberapa kasus yang kemudian melibatkan aparatur negara atau lembaga negara. Nah, itu kan menjadi cermin bahwa masyarakat melihat bahwa aparatur negara kita ini masih jauh nih dari melaksanakan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktiknya. Memang ada masalah ya antara bagaimana Pancasila itu menjadi aplikasi dalam dimensi etis itu dengan realita. Jadi karena dulu doktrinal orang menghafal butir-butir itu, tapi ini hanya hafalan tidak sampai kepada kesadaran esensinya. Lah inilah terjadi. Jadi kalau masih adanya korupsi, adanya praktek manipulasi, adanya praktek kekerasan, itu karena apa? Karena Pancasila itu perlu menjadi living ideologi yang hidup. Ideologi hidup itu adalah ideologi yang menjadi miliknya. Kalau menjadi miliknya, orang seperti Bung Hatta itu memiliki integritas, kejujuran. Demi kejujuran itu, Bung Hatta menabung sampai hayatnya tidak bisa membeli sepatu beli. Padahal kalau Bung Hatta mau, kan tinggal telepon. Tapi dia memiliki yang disebut ketika Pancasila itu menjadi dimensi etis dalam perilaku seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta, Bung Karno misalnya. Kurang apa? Powernya. Tetapi karena Bung Karno punya nilai Pancasila demi persatuan, dia tidak ingin darah itu bercucuran. Dia meskipun punya kekuatan massa besar, dia mengalahkan segalanya, bukan mencari kekuasaan, tapi demi keutuhan bangsa. Itu kan praktek Pancasila. Gus Dur misalnya, bagaimana praktek Pancasila dijalankan dengan mengayomi, melindungi semua golongan agama. Itu kan praktek-praktek ketuhanan. Jadi praktek-praktek itu sebetulnya banyak terjadi ketika Pancasila itu menjadi internasi dalam nilai. Lah internasi nilai ini belum sampai kepada ASN, aparat untuk menjadikan Pancasila itu menjadi living ideologi yang hidup. Kalau dia menjadi ideologi yang hidup, maka di sini orang itu mengekspresikan nilai Pancasila itu dalam perbuatan. Lah ini yang harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana Pancasila menjadi dimensi etis dalam kehidupan perilaku para aparat. Kalau dia menjadi dimensi etis, maka ada kepatuhan. Karena etika itu kan kepatuhan. Kepatuhan pada apa? Nilai suara hatinya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan itu menjadi kepatuhan. Lah itulah dimensi etis. Lah nilai kepatuhan itu bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran. Karena melihat ini nilai-nilai ini baik. Nah baik itu harus dijalankan. Lah ini
belum menjadi internalisasi, belum menjadi sebuah habitualisasi dalam tindakan yang nyata. Oke. Nah, artinya kan masih ada kekurangan-kekurangan juga ya dalam apa namanya, kita harus akui ya bahwa kita dalam praktik Pancasila pun masyarakat Indonesia belum merata. Nah, artinya Tapi memang secara praktek ya, tetapi gerakan solidaritas, gerakan berbagi, gerakan kemanusiaan itu lebih masif. Lebih masif dari masyarakat. Lah, tapi masyarakat ini kan harus dilihat. Mengapa kalau kita bicara tentang praktek korupsi terjadi? Ya karena ada satu sistem yang salah. Sistem ini yang harus diperbaiki. Nah, ini ya yang harus dikoreksi. Maka mungkin sistem rekrutmennya, sistem penempatannya, sistem kemungkinan orang masuk di situ karena biayanya tinggi. Maka yang harus diperbaiki adalah sistem politiknya. Karena ini menyangkut sistem. Lah, ketika sistem ini dibangun tidak berdasarkan nilai Pancasila, ya maka yang terjadi banyak hal bertentangan dengan aktualisasi nilai Pancasila. Lah, ini yang harus diperbaiki. Nah, makanya tadi kan Romo kan sudah bicara tentang value-nya kan, nilai. Nilai, kemudian tadi Romo juga sudah sampaikan tentang sistem. Artinya itu kan bicara bagaimana kita masuk ke dalam struktur ketatanegaraan kita. Ya kan, sebagai lembaga-lembaga negara, badan dan apa namanya, kementerian segala. Nah, apa sih yang masih perlu dibenahi kalau menurut pandangan Romo? Apa secara mungkin sesuai dengan bidang Romo, komunikasi publik? Ya, apa sistem politik kita. Sistem politiknya. Karena sistem politik kita itu akan seperti ini, akan biaya tinggi. Maka kecenderungan siapapun kepala daerah ya akan melakukan korupsi karena biaya politik tinggi. Padahal Indonesia menganut bahwa politik itu harus melalui partai kan? Partai. Nah, tapi kan persoalan kita adalah partai-partai itu kan tidak dibiayai negara. Itu kan makanya dengan jumlah partai terbesar akan sulit. Maka kita harus mulai merumuskan tentang bagaimana membangun sistem partai yang benar-benar nilai-nilai Pancasila itu. Berarti nggak banyak partai ya? Ya mungkin partai itu nggak perlu terlalu banyak. Tetapi partai-partai itu betul-betul merumuskan tentang arah kebijakan, tentang nilai Pancasila. Karena kan menurut Bapak Bangsa kita harus punya sistem tersendiri. Lah, sistem tersendiri itu apa? Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu kan lebih mementingkan kepada kekuatan individu, perorangan. Karena di situ seperti pasar bebas. Lah, dalam demokrasi liberal itu terjadi ketika menempatkan orang tidak hanya bukan berdasarkan kemampuan orang top, tetapi sistemnya kan sudah kuat. Lah, demokrasi Pancasila itu kan menurut saya itu adalah jalan tengah, bukan liberal, bukan komunis. Lah, jalan tengah itu apa? Titik temunya musyawarah mufakat. Yang mementingkan bangsa, kepentingan negara, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi. Lah, ini yang harusnya dirumuskan. Jadi menurut saya kita perlu mengkaji kembali sistem kita itu sesuai nggak dengan Pancasila. Pada hari ini keberanian untuk mengaji sistem itu dan memperbaiki itu menurut saya adalah suatu pilihan yang bijak. Karena dengan usia kita yang sudah semakin matang ya, hampir 78 ya. Ini Indonesia harus mulai memikirkan tentang sistem pemerintahan yang harusnya sesuai dengan ideologi bangsanya. Lah, bukan copy paste. Lah, inilah harusnya menjadi kajian para ahli-ahli tata negara, negarawan untuk mengaji ulang tentang sistem demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, dan sistem itu adalah sistem tersendiri. Lah, dulu ada yang namanya yaitu utusan daerah, utusan golongan, ada utusan daerah suku-suku, sehingga semua terwakili. Itu kan yang ingin dibangun adalah sistem keterwakilan, di mana setiap unsur itu mewakili. Nah, sekarang kan hilang gitu. Lah, yang terjadi sekarang
bukan keterwakilan itu bukan mewakili kehadiran setiap unsur yang ada di masyarakat, suku, etnis, agama, komponen bangsa, golongan, bahkan kelompok, itu kan tidak ada lagi. Maka kekuatan kepada pribadi kan. Betul. Lah ini yang harusnya kita tata ulang. Lah untuk menata ulang itu dalam perjalanan sejarah, ya kita harus membangun dekonstruksi. Dekonstruksi apakah politik saat ini sesuai dengan dulu Pancasila atau tidak, itu harus ada kajian mendalam. Makanya mungkin gini, makanya kalau kita lihat kan ini generasi baru ini kan perlu pemahaman lebih ya, jangan sampai kemudian ini jadi lost generation yang tidak mengerti bahwa karakter dan kemudian nation karakter building bangsa itu seperti apa. Karena ya tadi pada tataran praktik dan kemudian sistem yang terbangun ini masih banyak yang jauh panggang dari api. Kira-kira kalau menurut pandangan Romo, apa sih kemudian PR besar yang harus kita lakukan secara bersama? Kan kalau tadi Romo bilang bahwa pada praktiknya dari bawah masyarakat sudah melakukan itu nilai-nilai itu sudah hidup di masyarakat karena memang itu digali dari masyarakat. Nah, tapi dari tataran pemerintahnya sendiri nih, political will dari negaranya sendiri nih, yang bisa memberikan bahwa sistem ini harus berjalan sesuai dengan demokrasi kita, sesuai dengan kemudian nilai dan kemudian ideologi kita, gitu loh. Ya ini yang menjadi PR kita ya. PR kita itu menurut saya adalah bagaimana kita mulai mengaji ulang sistem politik sekarang ini, apakah bagaimana mencari titik temunya. Jadi nggak mungkin kan ideal mencari titik temu di mana apa sih nilai demokrasi Pancasila itu, apa sih prinsip-prinsip politik Pancasila itu, apa sih tentang nilai-nilai Pancasila harus diaplikasikan dalam berpolitik. Ini kan harus dicari, digali, dan juga sistem ekonominya seperti apa. Sehingga dengan menggali kembali lewat perspektif sejarah, perspektif tata negara, kemudian kita mencari merumuskan jalan tengahnya di mana. Sesuai dengan pilihan Bapak Bangsa bahwa kita harus merumuskan sistem tersendiri. Lah sistem tersendiri itulah khas Indonesia. Lah ini yang harusnya mulai dipikirkan, mulai dikaji, mulai dibicarakan di publik, sehingga kita bisa mengoreksi kalau sistem sekarang ini kan sebenarnya demokrasi kita antara demokrasinya kan antara liberal ataukah demokrasi Pancasila ini kan nggak begitu jelas, karena prakteknya kita lebih liberal sebenarnya. Tetapi bagaimana sistem ini dikaji dan dibicarakan di publik, kemudian kita mungkin perlu mendekonstruksi tentang sistem politiknya, sehingga dengan cara itu kita bisa menemukan alternatif tentang apa sih demokrasi Pancasila itu, apa sih ekonomi Pancasila itu, tetapi harus didasari oleh sebuah pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak bangsa. Maka kita harus membuka kembali sejarah perdebatannya, bagaimana dirumuskan mengapa kita memilih sistem presidensil, apa keuntungan dan kerugiannya, sehingga dengan mengaji itu kita akhirnya bisa mencari nanti sebuah, dalam tanda kutip ya, sebuah sistem yang lebih mapan, sehingga tidak setiap pemilu seperti ini. Nah itu kan harus mapan kan. Di negara-negara lain aja kan dalam praktek jumlah partai tidak sebanyak ini. Lah ini kan akhirnya kita harus mulai memikir ulang tentang sistem kedepannya Indonesia yang mampu mewujudkan cita-cita Bapak bangsa. Nah makanya gini Bang, artinya kan kenapa kita memilih demokrasi dan khususnya kemudian dengan ideologi Pancasila, ini kan sebenarnya harapannya ini membawa kita bangsa ini kepada masyarakat yang sejahtera. Nah kalau kita lihat pada konteks hari ini kan tingkat kesejahteraan kita kan masih rendah. Nah, banyak juga yang mempertanyakan apakah demokrasi ini masih layak nggak sih, atau mungkin masih berlaku nggak sih di Indonesia untuk kemudian dengan kontekstual hari ini. Nah, itu sebenarnya challenge tadi seperti yang bilang bahwa ini memang jadi PR kita nih untuk sama-sama bisa kemudian memperbaiki dan merumuskan kembali, merekonstruksi ulang seperti itu. Nah, kita kan juga punya lembaga BPIP nih. Romo sendiri kan juga ada di dalam situ. Nah, menurut Romo
apa sih peran dan sentral bicara tentang peran sentral BPIP pada hari ini. Apa yang kurang dan apa kemudian yang masih Ya, harus menurut saya ya BPIP itu harusnya merumuskan kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Pancasila. Kedua, dia juga harus mengkritisi kebijakan bertentangan dengan Pancasila. Oke. Ketiga, dia harus menyiapkan pondasi. Pondasi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi dua hal. Menjadi ideologi yang hidup dan menjadi ideologi kerja. Dan itu butuh sebuah pekerjaan yang besar, yaitu bagaimana kita membuat semacam sebuah pemikiran-pemikiran, kajian-kajian yang mendalam, dan melibatkan publik sehingga publik ini memiliki. Karena pembatinan nilai Pancasila ini itu tidak bisa lagi dengan cara-cara seperti dulu, tetapi harus dengan cara-cara kekinian, melibatkan juga anak-anak muda, melibatkan generasi X dan Z untuk Pancasila itu menjadi milik mereka. Lah ini pekerjaan besar. Maka ke depan kita perlu membuat semacam bagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila itu menjadi praksis dalam ruang-ruang digital, praksis dalam ruang-ruang publik, sehingga ini menyangkut kebijakan. Jadi kedepannya praksis ideologi Pancasila itu ya harus menjajakan. Praksis Pancasila itu ya mengatasi kesenjangan. Praksis Pancasila itu bagaimana anak-anak tidak kekurangan gizi. Itu kan praksis. Lah praksis ini dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan itu menyangkut politik. Lah dalam politik kebijakan itu harusnya nilai-nilai Pancasila itu yang harusnya menjadi yang utama. Nah, bicara politik ini kan parpol ini kan kemarin masih ribut nih soal proporsional terbuka, proporsional tertutup. Nah, bagaimana aplikasi Pancasila kemudian kita melihat harusnya tadi mewarnai pilihannya sebenarnya yang tepat tuh yang mana sih mau apakah? Ya, politik itu antara tepat dan tidak tepat itu tergantung dari politik itu untuk apa. Politik itu kan sebagai alat sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Masyarakat adil dan makmur. Dan dalam mencapai masyarakat adil yang makmur itu, maka politik itu harus mengedepankan apa? Kepentingan negara dan bangsa. Karena kepentingan negara dan bangsa dipentingkan, maka politik itu adalah pelayan publik. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sistem yang sekarang ini elit politik jadi pelayan publik atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Kalau dia tidak menjadi pelayan publik, berarti harus ada sesuatu yang dikoreksi. Apakah dengan sistem tertutup mereka juga bisa menampilkan orang-orang negarawan, orang-orang yang berdedikasi, sehingga politik itu adalah orang yang melayani yang sudah selesai dengan dirinya. Itu pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Sistem itu kan menyangkut tentang menjawabi. Nah, kalau politik itu menjadi pelayan publik, maka elit politik harusnya mementingkan kepentingan bangsa dan negara, maka dia mementingkan adalah kepentingan publiknya. Sehingga dia harus membuat kebijakan-kebijakan yang memikirkan tentang mayoritas mereka yang miskin, yang kecil, sehingga mereka itu diangkat martabat manusianya. Itulah nilai Pancasila. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya sudah membolehkan kita diskusi bincang-bincang tentang Pancasila, nilai Pancasila dan aktualisasinya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita sambung lagi di podcast yang akan datang, Romo. Ya, mohon waktunya Romo. Siap. Dan terima kasih banyak Romo. Sobat strategi, kawan-kawan dan seluruh netizen yang melihat acara podcast pada siang hari ini bersama dengan Romo Beni Susetyo. Nanti kita akan ketemu, kita sambung lagi dengan podcast yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.